Mungkin banyak yang belum tahu kalau salah satu kisah perang terbesar pada abad ke-20 sama sekali tidak melibatkan senjata, tank, ataupun bom nuklir, tetapi justru melibatkan ayam. Yes, jenis unggas yang jadi bahan makanan favorit banyak orang ini pernah menjadi penyebab perang dagang antara Amerika Serikat dan negara-negara Eropa seperti Jerman Barat dan Prancis pada tahun 1960-an. Begitu dahsyatnya efek perang ini bahkan sampai berdampak pada meningkatnya tarif impor truk-truk Eropa ke Amerika. Membuat Amerika terpaksa menggenjot industri truk-truk ringannya sendiri. Lantas, mengapa kemelut ini bisa terjadi gara-gara satu jenis unggas? Well, inilah kisah Chicken War. Kala ayam jadi biang keladi pertarungan dua benua. Ketika Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat mengalami peningkatan produksi industri peternakan ayam secara masif. Fenomena meledaknya industri ayam ini disebabkan kebijakan pemerintah Amerika untuk memprioritaskan daging sapi dan babi kepada para tentara yang pergi berperang. Ayam karena itu dijadikan sebagai alternatif daging-dagingan untuk warga sipil. Produksi ayam besar-besaran ini akhirnya terbawa hingga bertahun-tahun mendatang dan bahkan menjadi ekspor unggulan Amerika ke negara-negara Eropa. Sampai-sampai akhirnya menjadi masalah bagi industri peternakan ayam di Eropa. Pada tahun 1961, produk ayam dari Amerika mendominasi total pasar daging ayam Eropa. Menurut majalah Times, ayam-ayam Amerika bahkan disebut mengambil lebih dari setengah pangsa pasar impor ayam di Eropa. Hal ini tentunya memantik amarah dari para produsen ayam di Eropa. Dampaknya, masyarakat ekonomi Eropa yang kini menjadi Uni Eropa menerapkan peningkatan bea masuk sebesar 13 sen per pon pada impor ayam Amerika Serikat tahun 1962. Kebijakan proteksionis ini awalnya membuat para eksportir ayam Amerika merugi. Menurut estimasi, kerugian industri ayam Amerika pada saat itu mencapai 4,4 triliun rupiah. Sebagai balasannya, Presiden Amerika saat itu yaitu Lyndon B. Johnson menerapkan peningkatan tarif impor sebesar 25% pada produk-produk Eropa yakni tepung kentang, dextrin, brandy, dan truk ringan. Ironisnya, Chicken War ini dalam jangka panjang justru menghasilkan beberapa hal yang bisa dianggap positif. Sebagai contoh, setelah Chicken War terjadi, perusahaan otomotif Amerika seperti Ford dan General Motors mendapat peluang emas untuk jadi pemasok dominan truk pickup di negaranya. Di saat yang bersamaan juga membuka ribuan lapangan pekerjaan bagi orang-orang Amerika. Sementara, Uni Eropa yang sebelumnya menghadapi biaya produksi daging ayam yang tinggi terdorong untuk mempercepat pengembangan industri ayam domestik demi memenuhi permintaan, dan hal ini dilakukan melalui berbagai langkah seperti memberikan subsidi dan bantuan finansial kepada peternak lokal. Kisah Chicken War lantas mampu menjadi pelajaran yang berharga tentang dampak positif dan negatif dari kebijakan proteksionisme perdagangan. Di sisi Eropa, produsen dalam negeri mereka mendapatkan kesempatan untuk bersaing secara lebih sehat di pasar domestik yang berdampak pada meningkatnya ketahanan pangan. Lalu di sisi Amerika, produsen otomotif mereka belajar menyesuaikan strategi bisnis, memperluas pasar domestik, dan pada akhirnya berdampak pada peningkatan daya saing global mereka di dunia. Menariknya, Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo Gibran belakangan ini sering diasumsikan akan menerapkan beberapa kebijakan proteksionisme. Contohnya, kabar dari Kementerian Perindustrian yang disebut akan dorong kebijakan pengetatan keran impor. Lalu ada pula mengenai orientasi kebijakan perdagangan tersebut jika benar-benar dijalankan tidak akan menutup kemungkinan hal ini bisa jadi salah satu cara untuk menstimulasi mimpi swasembada ekonomi Indonesia. Namun jika kita ingin belajar dari sejarah Chicken War, Indonesia perlu terlebih dahulu memastikan bahwa industri-industri domestik mendapat dukungan yang cukup agar ketika saatnya tiba mereka mampu menopang permintaan yang besar. Apapun keputusannya nanti adalah tanggung jawab bersama baik dari elemen masyarakat maupun pemerintah untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dapat benar-benar membawa manfaat bagi masyarakatnya.